Halo teman-teman, tahukah Anda apabila kita ingin memilih bisnis franchise, maka hal pertama dan yang paling penting adalah kita harus melakukan self assessment. Nah, apa sih self assessment itu? Nah, ini penting untuk teman-teman pahami ya. Jadi sebelum Anda memilih bisnis franchise, ketika melihat bisnis franchise yang memang secara konsepnya bagus, secara balik modalnya bagus, kemudian investasinya tidak terlalu tinggi, maka sebelum nanti Anda memilih bisnis franchise tersebut, maka yang harus dilakukan adalah melakukan self assessment. Nah, di hari ini kita akan membahas apa sih self assessment dan bagaimana caranya agar nanti pilihan atas bisnis nanti kita ke depannya benar-benar sudah tepat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, kita melihat di sini bahwa apa sih sebenarnya self assessment itu? Artinya ini secara garis besar adalah mengukur kemampuan diri berdasarkan personal consideration atau pertimbangan pribadi. Jadi sebelum nanti dari unsur bisnisnya kita lihat, yang harus kita lihat adalah dari sisi diri kita dulu. Sejauh mana kita bisa cocok dengan bisnis franchise yang nanti akan kita ambil. Ya tidak hanya franchise ya, tapi bisa bisnis apapun. Kita melihat bagaimana bisnis ini benar-benar cocok dengan Anda. Intinya ini harus dilihat dari dalam diri sendiri, kemudian pertimbangan pribadi, kemudian nanti baru pertimbangan dari sisi bisnisnya. Maka ini adalah salah satu cara dan saya akan berbagi untuk bagaimana Anda bisa melakukan self assessment untuk memilih bisnis franchise yang benar-benar cocok untuk Anda nanti ke depannya. Yuk kita mulai ya. Yang pertama yang harus dilihat adalah minat dan passion. Nah, Anda ini sebenarnya minatnya di bidang apa? Di industri apa sebenarnya Anda berminat untuk membuka sebuah bisnis? Bisnis franchise ini banyak sekali ya, bidang industrinya ada di F&B, otomotif, kemudian ada home appliance, kemudian ada laundry, apapun itu, jasa, hotel, dan yang lainnya banyak sekali. Jadi Anda harus lihat, Anda minatnya di bidang mana dulu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda harus benar-benar sudah tahu dan sudah yakin dengan produk yang nanti akan dijual. Nah, kalau Anda sudah yakin, sudah tahu produk yang nanti akan dijual, dan sudah yakin dengan kualitas produknya, jasanya, dan apapun itu yang bisa menyebabkan Anda benar-benar jatuh cinta terhadap produknya, nah ini menjadi salah satu cara untuk Anda bisa mengukur apakah Anda itu benar-benar yakin nggak dengan hal itu. Dan selanjutnya adalah passion-nya Anda di mana. Ketika nanti Anda passion-nya itu di bidang makanan, di bidang kuliner, maka bisnis yang cocok mungkin akan ada di food and beverage gitu ya. Tapi ketika nanti Anda memang, oh saya itu orangnya otomotif banget gitu, nggak mungkin dong saya bisa buka F&B. Mungkin nggak sih? Ya mungkin saja, tapi passion itu adalah suatu pertimbangan pribadi yang benar-benar ini memberikan semangat yang lain, semangat yang berbeda terhadap diri Anda. Maka passion ini harus Anda ketahui dulu, saya itu sebenarnya minat di bidang apa, dan industri mana saja yang nanti saya akan pilih. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan. Selain itu juga, ketika nanti Anda memilih industri mana, pastikan nanti Anda juga tahu trennya nanti seperti apa, tren industrinya seperti apa. Itu menjadi pertimbangan yang nanti akan menjadi diri Anda. Jadi ketika Anda sudah menggali passion, menggali minat, maka yang harus dilihat selanjutnya adalah industri mana yang kira-kira memberikan prospek yang bagus ke depannya. Jadi jangan sampai Anda sudah masuk di passion-nya, sudah masuk di industri tertentu, Anda minat di situ juga, tapi ternyata industrinya sedang turun. Nah, itu bisa hal yang bisa dilakukan adalah Anda bisa menunda dulu atau Anda benar-benar bisa menjalankannya dan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya dengan passion Anda itu. Maka pastikan Anda juga harus bisa memilih trennya apa sedang naik atau turun. Kalau sedang turun mungkin ada waktu untuk bisa Anda untuk menahan dulu untuk bergabung di bisnis tersebut. Tapi ketika trennya sedang baik-baik saja atau bahkan turun naik, maka itu pastikan Anda segera memutuskan untuk bisa memilih bisnis franchise tersebut. Maka minat dan passion itu menjadi salah satu hal untuk Anda bisa melakukan evaluasi, self assessment terhadap diri Anda, apakah Anda benar-benar sudah mantap di bisnis yang nanti akan Anda pilih. Gitu ya. Itu menjadi salah satu hal untuk mengukur kemampuan self assessment pada diri Anda. Maka pastikan ini dilakukan ya teman-temannya.
Kemudian selanjutnya, setelah itu Anda akan merujuk kepada keahlian dan pengalaman. Anda tentunya sudah experience gitu ya. Jadi ketika Anda mempunyai keahlian, punya pengalaman juga, maka ini menjadi satu hal untuk mengukur apakah diri Anda cocok dengan bisnis practice yang nanti akan Anda ambil. Anda mempunyai pengalaman, keahlian atau pengalaman yang relevan nggak dengan bidang usaha yang nanti Anda akan pilih, ya, dengan mempunyai relevansi atau mempunyai kesamaan dengan bidang yang nanti Anda kuasai, maka artinya cenderung akan lebih mudah untuk Anda bisa memilih bisnis tersebut karena Anda sudah tahu gimana cara untuk melakukan bisnisnya, Anda tahu gimana membuat sistemnya. Dan yang paling penting juga adalah pengalaman nih, ya. Anda mempunyai pengalaman yang sangat panjang di belakang, Anda mempunyai pengalaman yang sangat bagus untuk menjalankan sebuah bisnis, maka pastikan Anda juga bisa menggunakan hal itu untuk bisa melihat, oh ternyata bisnis ini benar-benar bisa sesuai dengan pengalaman dan ketahui ketika nanti ada masalah, ada isu, nanti Anda bisa menggunakan pengalaman Anda untuk bisa melakukan solving terhadap isu tersebut. Dan tentunya Anda ini sudah ahli di bidang tertentu, punya pengalaman juga. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda nanti mau belajar lagi, belajar dari awal mengenai bisnisnya tersebut, ya, karena ini adalah brand yang nanti akan dipilih oleh Anda, kemudian brand ini akan mengajari Anda untuk bisa melakukan sistem bisnisnya. Artinya di sini ada learning curve, ada kurva pembelajaran yang nanti Anda akan gunakan. Maka pastikan ini menjadi salah satu hal yang akan dipertimbangkan. Anda mau lagi nggak dengan pengalaman yang luas tadi, keahlian Anda mau belajar lagi nggak? Nah, ini adalah satu yang perlu Anda ukur, ya. Yang kedua adalah keahlian dan pengalaman. Kemudian selanjutnya adalah financial goals. Nah, di sini akan lebih terhadap Anda sudah memikirkan belum mengenai berapa besar ekspektasi yang nanti Anda akan harapkan terhadap dari bisnis franchise yang nanti Anda akan pilih. Nah, financial goals ini banyak sekali ya untuk cara menghitungnya atau cara mentargetkannya. Tapi yang jelas Anda itu berekspektasinya berapa. Dan Anda juga sudah harus tahu resiko yang akan terjadi dari total investasi yang nanti akan dikeluarkan. Jadi pastinya Anda berinvestasi 100 juta, tentunya ada resiko nih. Resiko akan lose-nya berapa, kemudian potensinya yang kalau gagal seperti apa, Anda juga harus pikirkan. Dan ekspektasi pendapatan Anda ya benar-benar sudah Anda ukur sehingga nanti Anda tahu, oh cara untuk melihat atau membuat ini terjadi Anda sudah harus tahu caranya, apa saja yang harus dihemat, apa saja harus dikeluarkan. Nah, itu benar-benar harus diukur dengan baik. Dan bagaimana jika bisnis Anda tidak berjalan dengan baik? Tentunya ini adalah resiko dan resiko itu juga harus Anda pikirkan dari awalnya. Karena ketika Anda sudah tahu resikonya, maka Anda tidak akan terlalu jatuh ke dalam ketika nanti bisnis Anda tidak berjalan dengan baik. Ya, tentunya ada untung, ada rugi, high risk, high return, bisnis itu mempunyai resiko. Nah, resiko itu harus Anda takar dulu di depan. Sehingga ketika ini terjadi, Anda sudah siap untuk mitigasinya seperti apa. Resiko ketika nanti nggak berjalan, nanti seperti apa. Itu harus Anda siapkan dulu. Dan ini penting, financial goals, kemudian mitigasi resiko untuk Anda bisa pahami dulu, lakukan evaluasi terhadap dengan diri Anda ketika itu terjadi, apakah saya siap atau enggak. Nah, itu menjadi hal yang harus dipertimbangkan ya, teman-teman. Selanjutnya adalah dukungan keluarga. Ini tidak kalah penting ya, teman-teman, ketika Anda pasti terjun di bisnis tersebut, artinya ada spare waktu yang terbuang ya. Biasanya Anda ada kegiatan apa atau hanya bekerja misalkan dari 9 to 5 gitu ya, sekarang Anda harus ke outlet untuk melihat store close, melihat bagaimana nanti ketika tutup toko atau ternyata tutup, Anda harus menungguin sampai Anda benar-benar tahu bagaimana caranya untuk melihat atau operasional selama store close atau closing time gitu ya. Itu contohnya, artinya ada waktu yang terbuang di situ. Nah, itu perlu support ya. Apakah keluarga Anda sudah dapat dukungan keluarga ya untuk hal itu? Nah, keluarga ini sangat penting untuk Anda bisa memberikan motivasi yang tinggi. Ya, resikonya adalah Anda memulai bisnis artinya Anda harus siap waktu Anda akan
banyak dihabiskan di bisnis yang baru Anda ini. Kecuali nanti bisnisnya sudah berjalan dengan sendirinya gitu ya. Maka dukungan keluarga menjadi salah satu hal yang sangat memotivasi Anda untuk terus bisa menjalankan bisnisnya. Artinya Anda juga harus terkonsultasi dulu dengan keluarga, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri. Itu harus yang harus dilakukan juga di depan. Karena resiko-resiko itu harus sama-sama disepakati di depan. Ketika nanti terjadi, keluarga tidak akan komplain gitu ya dengan kegiatan baru Anda untuk mengelola sebuah bisnis franchise. Dan juga ketika nanti ada anggota keluarga yang ingin terjun juga bareng-bareng membantu Anda dalam bisnis franchise, misalkan ada istri, ada saudara, ada adik kakak yang membantu Anda untuk memulai usahanya, maka pastikan harus dibagi nih antara keluarga dan juga pekerjaan. Dia pekerjaan rules-nya apa saja, Anda rules-nya apa saja, itu juga harus disepakati di depan. Artinya ketika nanti ada masalah, ada orang-orang yang memang bertanggung jawab di bidangnya atau di tugasnya masing-masing. Karena walaupun dengan anggota keluarga tetap harus dibagi rules-nya dia apa, Anda rules-nya sebagai apa, itu harus dibagi juga di depan. Nah, 4 hal tadi menjadi salah satu upaya untuk Anda bisa mengukur self assessment gitu ya. Jadi kalau saya bisa summary lagi, yang pertama harus Anda lihat adalah minat dan passion. Anda harus lihat nih, Anda minat dan passion di bidang apa ya. Kemudian adalah yang kedua adalah terkait dengan resiko ya. Terkait dengan nomor 2 ini adalah terkait dengan keahlian pengalaman. Apa saja yang nanti akan Anda akan kuasai ya, bidang Anda apa, dan Anda harus siap belajar nih mengenai hal-hal yang baru terutama di bidang franchise dan apakah bidang tersebut relevan dengan keahlian pengalaman Anda. Yang ketiga adalah financial goals ya. Tadi financial goals ini menjadi salah satu hal yang perlu dilihat dan diekspektasikan berapa dan resiko yang terjadi itu apa perlu ditakar. Yang keempat adalah dukungan keluarga. Ini menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikoordinasikan dari seluruh anggota keluarga ketika nanti Anda akan memulai bisnis franchise. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah melihat franchise channel hari ini dan saya berharap ini bisa menjadi salah satu insight untuk teman-teman yang lain dan terutama yang akan memulai bisnis franchise. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.